Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak. Waalaikumsalam Pak Yanto. Gimana kabarnya Pak Bambang? Alhamdulillah Pak, baik, sehat, luar biasa. Di sini musim penghujan Pak. Jadi dari Iya, beberapa hari sama. kemarin itu Cuacanya hujan. mendung Pak Bambang. Iya Pak, ini kemarin dari hari Senin, Selasa, Rabu, setiap jam 12 itu sudah turun hujan. Jadi ya gimana mau nggak mana ya kita nunggu reda gitu Pak di sekolah. Iya Pak. Gini, Oh iya Pak. Sesuai iya, saya kan kemarin kan sempat apa janji sama Pak Bambang iya. untuk apa mencoba meluangkan waktu. Kemarin kan Pak Bambang kan minta waktu sebentar untuk berbicara dengan saya. Saya kan masih sibuk kemarin lah. Sekarang alhamdulillah hari ini ada waktu. Kira-kira ada permasalahan apa ya Pak? Kiranya hal apa yang dapat saya bantu nanti? Gini Pak Yanto, itu kan di sekolah saya itu kan di sekolah pelosok Pak. Ya, sekolah pelosok itu medannya sangat luar biasa ekstrim naik turun gunung. Terus pola pikir masyarakatnya itu juga sangat masih seperti orang jadul gitu kalau dari wali muridnya. Itu setiap musim hujan seperti ini itu anak-anak itu banyak yang bolos Pak, banyak yang absen. Itu Pak, ini banyak-banyak yang absen. Saya tanya kenapa enggak masuk tuh? Mereka jawabnya disuruh bapak ibu membantu di kebun Pak gitu loh Pak itu. Gitu Hmm, maksud saya. gitu Jadi Pak. ya setiap musim penghujan ini mayoritas juga sama seperti itu Pak. Anak-anak banyak yang enggak masuk, jadi sekolahnya agak lumayan sepi. Itu Pak, itu kendala saya itu Pak. Iya iya iya. Itu sering Pak terjadi sama anak-anak seperti itu. Ya dikatakan sering sih enggak juga, tapi kan kalau menurut saya itu kan ya kurang tepat lah kita sebagai seorang guru Betul, itu betul, betul. melihat pola pikir masyarakat yang masih berbudaya lama, sedangkan kita tahu sendiri lah sebagai seorang guru itu pendidikan itu kan penting gitu loh Pak menurut saya gitu. Kasihan itu anak-anak itu kan ya. Iya Pak Bambang. Ya, Iya, iya Pak. Ya tadi kan Pak Bambang bercerita kalau apa anak-anak kalau musim penghujan ini sering apa tidak masuk karena membantu orang tuanya. Nah, dalam pembicaraan kita ini kira-kira hmm. apa tujuan Pak Bambang apa Gini loh, kira-kira iya. harapan Pak Bambang setelah kegiatan apa coaching hari ini berakhir. Setelah iya Pak, pengennya saya setelah berjumpa dengan Pak Yanto itu gini Pak, pengen saya itu anak-anak kembali belajar seperti sedia kala, walaupun musim penghujan ataupun istilahnya jalannya becek, mereka tetap berangkat sekolah gitu Pak, berangkat ke sekolah dalam keadaan yang baik gitu Pak. Oh gitu ya. Pengen saya itu seperti itu. Jadi ya biar maksimal lah kita sebagai seorang pendidik itu menyalurkan ilmu kita. Karena apa? Jarak perjalanan saya sendiri ke sekolah itu kan juga lumayan naik turun gunung gitu Pak. Gitu ya Pak ya ya betul betul. Terus tujuan Pak Bambang tadi dan harapan Pak Bambang tadi seberapa penting bagi Pak Bambang dan juga bagi sekolahnya? Kalau dikatakan penting ya luar sangat biasa pentingnya Pak. Karena apa sih? Karena di daerah sana itu itulah Pak, paradigma berpikir masalah pendidikan itu masih lama, masih budaya berpikir budaya yang lawas. Jadi kalau saya itu penting Pak agar kita dapat kembali mengajarkan ilmu kita secara maksimal seperti filosofi Ki Hajar Dewantara lah gitu Pak. Gambarannya saya itu jika dikatakan penting ya penting sekali gitu ini kemajuan bangsa gitu Pak. Yang menurut saya itu. Iya, kalau anggapan Pak Bambang itu penting dan harapan Pak Bambang itu bisa terwujud, nah kira-kira berdampak apa yang dapat ditimbulkan untuk apa sekolah maupun bagi Pak Bambang sendiri? Kalau iya Pak benar.
Kalau tanya begini, itu kan nanti ini Pak bisa bermanfaat bagi anak didik sendiri, bagi saya guru-guru. Kenapa? Mereka anak-anak bisa belajar maksimal, otomatis penyampaian ilmu-ilmu pengetahuan yang kita lakukan, terus penanaman paradigma berpikir itu kan juga secara maksimal gitu berarti gitu Pak. Dampaknya untuk sekolah lembaga luar biasa gitu Pak. Gitu Pak Bambang ya. Oh ya, dari sekian yang sudah dijelaskan atau disampaikan Pak Bambang tadi, masalah-masalah dan harapan-harapan Pak Bambang, kira-kira rencana apa yang akan Pak Bambang lakukan untuk mencapai harapan Pak Bambang tadi? Apa Pak Bambang kira-kira? Kalau rencana saya itu gini Pak, saya itu pengennya kan mengumpulkan wali murid, terus mengundang Bapak Ibu guru, berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru, berkolaborasi untuk itu menghadirkan semua pihak ya, warga sekolah ya, khususnya baik guru, kepala sekolah, penjaga, atau bahkan wali murid untuk itu Pak. Kita hadirkan, kita sharing ngobrol-ngobrol bersama bagaimana itu solusinya mengatasi anak-anak yang seperti ini. Pada waktu musim hujan mereka banyak yang tidak masuk dengan alasan-alasan yang juga benar-benar masuk akal. Mereka membantu orang tuanya menanam jagung di kebun, terus membantu saudara-saudaranya gitu dengan giliran gitu Pak. Rencana saya itu Pak. Jadi jangka panjangnya itu saya ingin berkolaborasi lah istilahnya, menerangkan kepada Bapak Ibu wali murid bahwa pendidikan itu penting gitu loh Pak. Menghapus istilahnya paradigma lama, cara berpikir yang masih lama, bahwa mereka menganggap pendidikan itu istilahnya hanya sekedar jargon agar bisa baca tulis gitu saja. Itu Pak, itu rencana ke depan saya gitu Pak. Iya, iya, iya. Iya, betul sekali. Pak Bambang, kira-kira kapan Pak Bambang akan melakukan hal itu? Atau dalam waktu dekat, atau mungkin kapan yang tepat untuk melakukan hal itu Pak Bambang? Begini Pak, sebenarnya itu saya sudah punya gambaran. Secepatnya itu saya ingin melaksanakan itu. Melaksanakan rencana saya itu melaksanakan menghadirkan Bapak Ibu wali murid dan semua pihak. Tapi ini juga masih ada kendala kesibukan. Kesibukan Bapak Ibu guru, kegiatan seperti lomba, kegiatan persiapan AKM itu Pak. Itu. Terus juga seandainya hari ini kita mendatangkan wali murid, mereka juga belum bisa hadir karena mereka sendiri masih ada kegiatan gitu Pak di Gitu ya Pak rumah. Bambang ya. Ya, mungkin kalau dicari waktu yang tepat mungkin Pak Bambang ya. Cari waktu yang tepat agar wali murid itu bisa hadir dan semuanya bisa mengikuti. Nah, kira-kira kalau kegiatan itu misalkan sudah berjalan, sudah berhasil, kira-kira bagaimana untuk mengukur tingkat keberhasilan bahwa semua harapan Pak Bambang itu sudah dikatakan berhasil? Bagaimana Pak Bambang? Kalau menurut saya itu sudah dikatakan berhasil itu gimana Pak ya? Anak-anak didik itu sudah kembali belajar normal, masuk setiap hari lah istilahnya, mengecualikan karena mereka benar-benar izin, benar maksud izin sakit, mereka sudah berangkat seperti biasa, seperti tidak pada musim hujan, mereka sudah belajar secara maksimal, mengikuti pembelajaran secara maksimal gitu Pak. Itu indikator saya. Kalau menurut saya itu sudah cukup bagus, sudah cukup berat. Tapi ini mereka juga itu selain kendala itu juga kendala medan gitu Pak.
gitu Pak ya. turun gitu. Iya. Terus bagaimana Pak Bambang kira-kira kita itu bisa menjaga agar apa hal-hal yang baik tadi itu tetap terjaga kontinuitasnya, artinya tidak terputus, tidak hanya pas hari itu, bulan itu saja anak-anak itu tetap selalu aktif dan tetap semangat bersekolah. Jadi artinya tidak hanya pas ketika hari itu saja. Nah, bagaimana untuk menjaga hari-hari berikutnya seperti itu Pak Bambang? Bagaimana? Kalau gimana Pak ya? Kalau menurut saya itu kita itu juga gitu Pak. Solusinya itu juga menghadirkan semua pihak, baik dari warga sekolah, baik wali murid itu kan juga menerangkan masalah pendidikan bullying itu. Terus juga untuk anak-anak itu kemarin disarankan agar bapak ibu guru di sekolahan itu membuat pembelajaran semenarik mungkin, ya semenarik mungkin agar anak-anak itu bisa bersemangat untuk melakukan sekolah, untuk pergi ke sekolah, untuk belajar di sekolah gitu. Iya, iya Pak Bambang. Dari percakapan kita tadi, Pak Bambang merasa enggak kalau Pak Bambang itu saya share di grup Bapak Ibu sudah menemukan jawaban dari persoalan Pak Bambang itu sendiri. Secara tidak sadar Pak Bambang bisa menemukan, bisa mengatasi masalah Pak Bambang itu sendiri. Nah, sadar enggak? Ternyata Pak Bambang dapat menemukan sendiri. Iya Pak, iya benar Pak ya. Iya Pak, jadi ya iya Pak baru sadar ini. Udah ngomong panjang lebar, ternyata nggak serumit yang saya pikirkan. Ini Pak, ya, cuma dengan jenengan itu juga sama seperti ini. Jadi istilahnya itu masalah yang saya kira kemarin buntu, ya sekarang alhamdulillah sudah ada pencerahan dari Pak Yanto, sudah agak plong dan lega gitu loh Pak. Ya, rasanya sudah lega ya sekarang ya. Ya, Ya, Pak, alhamdulillah. Jadi saya sudah lega kan dapat solusi dari Pak Yanto gitu. Ya Pak Bambang, semoga Pak Bambang dan Bapak Ibu guru lainnya di sekolah dapat selalu memberikan motivasi dan layanan terbaik di sekolah, sehingga anak-anak itu dapat selalu semangat dan antusias untuk selalu belajar di sekolah. Itu Pak Bambang ya. Ya, terima kasih Pak Yanto ya. Ya, ya mungkin itu Pak Bambang luar ya. biasa tadi. Ya, sudah ya. Assalamualaikum, makasih Pak ya. Terima kasih Pak Bambang, sama-sama ya. Waalaikumsalam.